Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyama syahri Ramadan wa ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa anzala fihil Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dan insya Allah di kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan makna puasa. Jangan lupa like, subscribe dan komen di YouTube Gemapos agar kita bisa bersama-sama mengkaji lebih dalam tentang keislaman bersama hasanah. Pemirsa Gemapos yang budiman, mari kita penuhi jiwa kita semua dengan syukur. Kenapa? Karena kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang suci. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna atau hakikat puasa. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Sang Pencipta kita, hakikatnya berhak untuk nyuruh kita apapun. Namun karena Allah Maha Hikmah, maka segala yang diperintahnya mengandung hikmah dan manfaat yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita semua. Pun terkait dengan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan itu serat makna yang luar biasa. Mengandung kemanfaatan yang luar biasa, mengandung manfaat yang tiada sedikit. Maka terkait dengan hal ini yang harus kita pahami bersama bahwa hakikat puasa bukan sekedar menahan diri dari makan, dari minum, dari memperturutkan hasrat seksual. Tetapi hakikat puasa adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hakikat puasa adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan, dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menegaskan, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Tidaklah yang disebut dengan puasa itu sekedar menahan dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafas. Hakikat puasa adalah menahan diri dari al-lagwu dan ar-rafas. Apa itu al-lagwu? Al-lagwu itu perbuatan yang gak ada manfaatnya. Perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang lebih kepada keburukan, tendensi kepada buruk, ya, perbuatan yang tidak baik. Minal lagwi, yang kedua adalah ar-rafas. Rafas itu segala perkataan, perbuatan yang muaranya adalah nafsu angkara murka, di mana kita berkata kasar, berkata buruk, melihat atau menonton konten-konten yang tidak baik dan lain-lain sebagainya. Itu namanya ar-rafas. Nah, hakikat puasa yang pertama adalah kita meninggalkan dan menahan diri dari melakukan apa yang dimaksud dengan al-lagwu warrafas. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Nah, pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, bahwa hakikat puasa atau makna puasa adalah pengendalian diri. Yakni kita bisa mengendalikan diri kita dari memperturutkan hawa nafsu. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita insya Allah menjadi makhluk yang mulia. Kemuliaan kita seringkali tergerus dengan apa? Dengan hawa nafsu kita, yang seringkali memperturutkan kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari puasa kita belajar bahwa kita harus mengendalikan hawa nafsu, keinginan kita. Bahwa kita punya keinginan-keinginan yang tidak sedikit, bukan supaya kita menghilangkan keinginan itu. Misalkan menghilangkan rasa ingin makan, rasa ingin minum, tidak mau
berkeluarga, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi yang diharapkan dari hawa nafsu ini adalah kita mengelolanya, kita mengontrolnya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan hal ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita dapati kasus korupsi maha besar. Korupsi luar biasa besarnya, ratusan triliun. Padahal mereka yang melakukannya itu dengan pekerjaannya mendapati gaji yang tidak sedikit. Puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran tiap bulannya. Tapi mereka masih melakukan hal yang luar biasa buruk itu. Masih korupsi. Yang dikorupsi itu tidak sedikit pula. Kenapa? Karena mereka itu memperturutkan hawa nafsunya. Mereka sudah tidak layak lagi disebut manusia. Udah seperti binatang, bahkan lebih. Ulaika kal an'ami balhum adol. Binatang saja, mohon maaf, ada ayam makan di tempat yang banyak berasnya misalkan, kenyang pergi, tidak dibawa. Bahkan kadangkala ayam mengajak teman-temannya, ayo makan, di sini ada rezeki, ada makanan. Tetapi manusia ada yang luar biasa serakahnya, ingin mengambil semua untuk kepentingan dirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang seperti ini, yang memperturutkan hawa nafsunya, hakikatnya adalah mereka-mereka yang terjerumus ke dalam kenistaan. Luar biasa buruknya. Nah, dua saja hadirin di kesempatan kali ini terkait dengan hakikat puasa atau makna puasa. Yakni yang pertama, bahwa kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan maupun perbuatan. Dan yang kedua, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hakikat puasa adalah menahan hawa nafsu, keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari bulan puasa, kita tidak boleh makan minum, padahal itu halal karena makanan kita. Kita tidak boleh berhubungan dengan suami, istri, padahal itu halal. Sekedar saja, sebentar saja. Supaya apa? Supaya melatih diri kita tidak memperturutkan keinginan. Nah, itu kita mampu tidak memperturutkan nafsu yang sejatinya halal. Itu kita mampu. Apalagi kalau kita meninggalkan hal-hal yang nyata-nyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita lebih bisa mampu lagi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang budiman, ketika kita berpuasa dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabda Nabi SAW, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Bahwa kalau kita puasa betul-betul motivasinya karena Allah, hanya mengharap ridho Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan. Allah akan ampuni segala dosa dan salah kita yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita menjadi hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang hebat, hamba-hambanya yang mendapati keriduan Allah di dunia dan di akhirat. Dengan puasa kita akan menjadi makhluk yang bermartabat. Dengan puasa kita menjadi makhluk yang bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita akan memperoleh level tertinggi, yakni orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari memperturutkan hawa nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.